Kemudian di Mekah Nabi mengangkat lagi namanya Abu Mahzurah. Abu Mahzurah itu diangkat Nabi di Mekah waktu Fathul Mekah. Begitu dikumandangkan azan salat berjamaah di Mekah, Fathul Mekah kan serangan umat Islam, 10.000 pasukan masuk Mekah, sedikit pun tak ada perlawanan, langsung Mekah diambil raih umat Islam. Masuk waktu salat, Bilal pun azan. Abu Mahzurah memperolok azannya Bilal, dimain-mainkannya, diolok-oloknya. Nabi dari jauh mandang, siapa orang itu? Abu Mahzurah. Ayo kita ke sana, kata Nabi. Pergilah. Udahlah ngolok azan Bilal, suaranya bagus pula. Nabi pegang, dia kata Nabi, siapa nama kau? Abu Mahzurah. Kamu bantu Islam dengan suara kau yang bagus? Langsung mau syahadat langsung depan Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Muin. Nah, subuh ini bicara tentang hadis, ya, hadis yang berhubungan sebab disyariatkannya azan. Nah, inilah awal hadisnya itu. Banyak riwayat, cuman riwayat ini yang lebih lengkap, ya, diambil dalam kitab Fathul Muin. Wahia kama fi sunani Abi Daud, ya, dia adalah sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abu Daud. Jadi hadis ini riwayat daripada Abu Daud, ya, rahimallahu taala. Diawali oleh mimpinya Abdullah bin Zaid. Ya. Mari kita lihat, ya, hadis ini. An Abdillah annahu qala, dari Abdullah bin Zaid dia berkata, lamma amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bin naqus, tatkala Nabi memerintahkan untuk menggunakan lonceng. Cuma baru ide, ya. Ada yang mengatakan, Ibnu Hajar berkata Nabi tidak memerintahkan, namun bersamaan dengan pemikiran sahabat bagaimana cara memanggil orang salat. Ada yang bilang begitu, ya, maka bermusyawarahlah sahabat. Ada yang mengatakan insib rayah, bagaimana kalau kita tancapkan bendera tanda masuk waktu salat. Ditolak, tak ditanggapi. Ini riwayat yang lain, ya. Nah, kemudian diingatkan lagi bagaimana yang lebih bermanfaat lagi, pukul beduk, duk 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 duk. Nabi bilang huwa min amril yahud, ini kebiasaan orang Yahudi, ya, bukan beduk yang sekarang itu kan, ya. Kita tidak pakai beduk, tapi azannya itu, cuma dulu orang dulu pakai beduk, dulu tandanya dimulai azan. Bukan beduk itu manggil salat. Ini kan timbullah pendapat-pendapat itu. Nah, kemudian lagi diingatkan lagi, ada ide muncul bagaimana dengan naqus. Naqus itu lonceng. Nah, hadis yang lain Nabi bilang wa huwa min amrin nasara, ini perbuatan Nasrani. Itulah di gereja tu pakai lonceng tu, ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan lau rafa'na naran, bagaimana kalau kita hidupkan obor, api. Nah, tanda masuknya salat. Faqala, Nabi jawab, kata Nabi, dzaka lil majus, itu orang
Majusi. Jadi semuanya itu ide-ide itu bermunculan. Bahkan Umar berkata, saat itu yang terjadi cuman suruh Bilal, Bilal panggil orang salat, Bilal panggil orang salat, begitulah dia. Kalau tiba waktu salat, bagaimana Bilal memanggil? Itu yang diganti dengan salat Idul Fitri, Idul Adha, salat sunnah disunahkan berjamaah. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, ayo salat berjamaah. Itu asalnya tu sebelum ada syariat azan. Kadang dipanggil as-salah, as-salah, begitulah dia. Belum ada syariat tentang azan. Wa yu'malu yudraba bihi lin-nasi li jam'is salah. Maka dimunculkanlah lonceng ini ya untuk memukul, ya, dipukul lonceng itu dengan harapan mengumpulkan orang salat. Dalam dialog tersebut, musyawarah tersebut tidak ada kesepakatan. Abdullah bin Zaid pun menyambung cerita dia ni. Tafa bi wa ana naim. Maka ketika aku tidur, malam itu dia pun tidur, karena berembuknya malam sebelum tidur. Pulang ke rumah aku pun tidur. Dia bilang dalam tidur dia bermimpi rajulun yahmilu naqusan fi yadihi. Dalam mimpi itu dia melihat ada laki-laki membawa lonceng. Faqultu, aku ngomong, kata Abdullah dengan orang tersebut, ya Abdullah attabi'un naqus, hei hamba Allah, itu lonceng kau mau jual dah? Gitu. Kalau kau nak jual aku beli. Dalam mimpi itu. Ya, faqala, orang yang bawa lonceng tu bilang, wa ma tasna'u bih, apa yang mau kau buat dengan lonceng ini? Faqultu, aku jawab, kata Abdullah bin Zaid, nad'u bihi ila salat, untuk memanggil orang salat. Ini gunakan lonceng ini. Qala, dia pun jawab. Apa jawab dia? Ya. Dia jawab, awala adullaka ala ma huwa khairun min dhalik. Ya. Maukah kau aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari lonceng ini? Gitu kan. Lalu faqultu lahu bala, kata Abdullah bin Zaid, boleh kalau ada memang lebih baik daripada ini. Dia bilang faqala taqul, nanti kalau mau masuk salat kau ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Teruslah tu kalimat azan tu lah dia ajar itu. Ya, sampai akhir. Dikata ila akhiril azan, sampai selesai azan. Itu kalimat persis diajarkan itu. Thumma ista'akhara anni ghaira ba'id. Kemudian dia meninggalkan aku, tapi belum jauh, berhenti lagi. Thumma qal, dia ngomong lagi yang kedua kalinya, taqulu idza qumta ila shalah, kau ucapkan apabila ingin mendirikan salat. Dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salat. Itu dia ciri khas iqamah, itu diajarkannya sampai akhir. Falamma asbahtu ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjelang salat subuh itu, pagi-pagi itu, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah bermimpi tadi itu, fa akhbartuhu bima raaitu, aku beritahu kepada Nabi tentang mimpiku, apa yang kulihat. Faqala, Nabi jawab, innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Sesungguhnya, kata Nabi, inilah mimpi yang benar insyaallah. Begitu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qum ma'a Bilal. Ya, kata Nabi bilang, hai Abdullah bin Zaid, pergilah kau datangi Bilal, fa'alqi alaihi ma ra'aita, kau sampaikan kalimat-kalimat yang kau dapat dalam mimpi, ajarkan dia. Fa innahu anda sautan minka, sesungguhnya Bilal tu suaranya lebih panjang. Ada yang mengatakan arfa, lebih tinggi, a'la, lebih jauh jangkauannya.
Itu Bilal itu diharapkan suaranya keras, lantang. Jadi muadzin itu memang bagus. Dulu kan tak pakai sound system asli, original. Jadi suara yang keras tu yang diharapkan. Kenapa ditutup lubang kuping ni? Supaya tendangan suaranya lebih kuat. Tapi ditutup betul lubang kuping, lubang disumbat gitu. Tu tendangannya kuat. Bukan dipegang kuping begini. Itu megang kuping. Ya, itu ujung jarinya tu sumbat gini, gini, baru gini, Jadi suara tendangannya kuat. Dulu kan original. Ya. Nah. Ya, kenapa Bilal ini disuruh azan? Nah, ada ulama berpendapat di samping suaranya keras, Bilal itu tauhidnya mantap, tauhidnya hebat dia. Nah, waktu dia mendapatkan siksaan dari Umayyah bin Khalaf, Umayyah itu tuannya dengan hamba sahaya, waktu dia ajak agar kau tinggalkan Islam, ketahuan dia ikut Nabi Muhammad, dia pun disiksa, diikat, disalib di rumah, tak cukup dikeluarkan, direntangkan di tempat yang panas, ditimpakan batu yang besar, kaki tangan diikat. Nah, cuma satu keluar kalimat, dia bilang apa? Ahadun ahad, ahadun ahad, satu kata dia. Nah, disuruh kembali kepada patung-patung penyembahan syirik itu, tetap dibilang apa? Ahadun ahad. Nah, ada bilang apa gitu? Karena Nabi menganggap ibadah itu tauhidnya harus kuat. Azan tu kalau muazzin tauhidnya kuat, suaranya akan tembus ke hati orang yang mendengar tu. Nah, makanya kuncinya jangan syirik dengan Allah. Siapa mau kuat iman, jangan syirik dia. Ya. Nah, kemudian faqumtu ma'a Bilal, maka aku berdiri bersama Bilal, fa'jaltu alqihi alaihi fayu'adzinu bihi. Aku ajarkan kalimat-kalimat itu, maka Bilal pun adzan dengan kalimat itu. Persislah dari mimpi Nabi Muhammad, mimpi sahabat disampaikan kepada Nabi Muhammad, menjadilah disyariatkan. Bahkan Nabi mengatakan, sabaqaka bihil wahyu, mimpimu mendahului wahyu. Aku dapat juga wahyu, tapi mimpimu sama dengan wahyu yang ku dapat, kata Nabi SAW. Itulah mimpi yang benar. Menurut kisah ni, Bilal itu dikatakan tidak pernah azan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Melainkan sekali dulu waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, pergi ke Syam. Bilal ni kan meninggal Nabi, sahabat bertebaran dakwah, macam-macam bertebaran tu. Bilal ke Syam. Dan Syam, di Syam dulu tu kan bagian daripada Syam tu termasuklah Syriah, Damsyik itu. Tinggallah di Damsyik Bilal itu. Tinggal di sana, khalifah berganti, Umar jadi khalifah. Nah, Umar pun datang ke Syam. Kata Umar bilang, Bilal, aku rindu suara engkau. Azanlah kata. Itu katanya. Ada yang bilang bahwasanya dia azan cuma sekali setelah wafat Nabi, tatkala wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa begitu? Karena jasanya Abu Bakar, yang memerdekakan Bilal itu Abu Bakar. Maka Abu Bakar bilang, aku sampai kapan pun tidak bisa membalas kebaikanmu, wahai Abu Bakar, kata Bilal, karena dimerdekakan. Hamba saya kalau merdeka itu bebas. Itulah impian dia. Untuk jadi merdeka itu tidak gampang, bayarannya mahal. Tapi Abu Bakar hartanya habis untuk itu semua, bahkan bertambah lagi hartanya. Nah, itu kekuatan imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada juga dikisahkan Bilal ini setelah Nabi wafat, azannya cuma sekali. Ini dikisahkan dalam kitab Imam Baihaq. Imam Baihaq berkata begini. Mana tadi ya? Ya. Ini dikatakan sesungguhnya Bilal berada di Syam, ya. Innahu kana fi Syam fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu. Di Syam dia mimpi juga ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bilal ni sahabat ni kadang-kadang rindu dengan Nabi, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi bilang dalam mimpi dengan Bilal. Apa kata Nabi bilang? Ma hadhil jafwa ya Bilal. Kata Nabi bilang, adakah ini suatu kejemuhan engkau dengan aku? Ya. Amma ana laka an tazuruni. Tak bisakah sekarang kau menziarahi aku, kata Rasulullah. Itu jemaah sekalian. Jadi kita kalau sampai Madinah jangan tak ziarah makam Nabi. Nabi tu rindu juga dengan umatnya, apalagi Bilal tu. Bilal tu kan asisten Nabi. Kau dah jemu dengan aku, tak bisakah sekarang kau ziarah dengan aku, kata Rasulullah. Maka begitu dia bangun, timbul di hatinya, hari itu juga dia berangkat ke Madinah langsung. Disiapkannya perbekalan, berangkat dia ke Madinah langsung. Itu panggilan tu, itu bukan khayal. Siapa lihat Nabi dan mimpi, hadis sahih ni, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang telah melihat aku dalam mimpi, sungguh dia telah melihat aku, kata Nabi. Litamatsalu syaitanu bi, syaitan tidak bisa menyerupai aku. Jangan bila kita juga begitu Bapak Ibu. Mimpi Nabi itu hak, benar. Ya, syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bergegaslah Bilal anna at-qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam wajana yabki. Nah, sampai ke makam Nabi tak bisa kita bendung dah, nangislah Bilal. Nangis dia, dihadapkan wajahnya kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang mengatakan dipegang-pegang mensan Nabi itu. Boleh, tidak syirik. Bukannya syirik tu, masalah. Kita megang mensan tu apa? Maksudnya kepada siapa? Nabi itulah. Pernah saya beribaratkan kemarin di Al-Fajar tu. Ada suami rindu dengan isteri yang sudah meninggal. Tapi dulu suami istrinya itu pernah membuatkan sapu tangan untuk suaminya. Dijahitkanlah sapu tangan, dibuatkan untuk suami, peganglah kau kemana kau pergi. Meninggallah isteri, teringat dengan sapu tangan. Ayo, macam mana? Dia pegang sapu tangan, dia elus-elus, dicium. Syirik lah tu. Bukan sapu tangannya, tapi kenangan orang yang membuatnya itu. Begitu juga mensan itu dipegang Bilal, maksudnya sentuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nangislah Bilal di mensan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Nah, kemudian tak lama datang beritanya Bilal datang ni gempar Madinah, terutama Hasan dengan Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain semua minta, Bilal tolonglah azan sekali saja, kami rindu dengar suara engkau. Tak mau tolak dia. Tapi begitu Hasan Husain datang, tak bisa kita. Ini yang datang ni cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hasan Husain, aku rindu dengar suara engkau. Kumandangkanlah azan. Nah, dengan berat hati Bilal pun azan. Suara Bilal kan, Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, dari rumah semua keluar orang. Langsung terbayang di masa Nabi Muhammad SAW, karena kenangan azan Bilal tadi. Semua orang pada menangis. Bahkan dikatakan di kitab dibilang tidak ada tangisan sahabat begitu menggemparkan Madinah setelah wafat Nabi. Itulah dia masanya. Ya. Nah, sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah masih kuat. Nah, begitu pada kalimat asyhadu anna Muhammadar, situ berhenti, dia tak bisa meneruskan. Sahabat bilang sampai situ berhenti Bilal, tak bisa dia meneruskan ucapan Muhammadur Rasulullah karena ada kenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Di sinilah Islam tu indah. Bilal tu siapalah dia kan? Orang kulit hitam, orang Afrika, tapi imannya menang dia. Diunggulkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya status iman takwa itu dinomor satu kan. Setelah itu baru yang lain. Ya, baru yang lain. Tapi iman dia dimenangkan. Kau dah takwa itu segala-galanya. Ya, kau dah takwa segala-galanya. Nah, kemudian fasami adzalika Umar bin Khattab. Nah, jadi begitu Bilal mengumandangkan azan subuh itu, Umar mendengar. Di mana? Fi baitihi, dari rumahnya Umar dengar azan. Fa kharaja yajurru ridaahu. Umar pun keluar sambil menyelangi selendang itu, bergegas datang ke Masjid Madinah.
Wa yaqulu, dan dia berkata langsung di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran wahai Rasulullah, laqad ra'aitu mithla ma ra'a, aku juga mimpi melihat sebagaimana mimpinya Abdullah bin Zaid. Sama, kata Umar bin Khattab. Faqala, Nabi jawab, falillahil hamd, segala puji bagi Allah. Selesai sudah. Jadi Nabi merestui segala puji bagi Allah. Yang tadi sebelumnya mimpi yang hak, kata Nabi, mimpimu telah mendahului wahyu. Jadi inilah dia menjadi syariat, karena asal mimpi sahabat menjadikan hukum kerana sesuai dengan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqila, dan dikatakan pula, ra'aha bid'ata asyara sahabiyan, ya, ternyata ya, yang melihat, sahabat yang melihat dalam mimpi lebih dari 10. Berarti berapa tu? Belasan lah, mungkin 12, 13. Jangan sebutkan lebih dari 10 sahabat malam itu mimpinya sama. Tak bisa lagi dikatakan bunga tidur dah tu dah. Ya, insya-Allah. Jadi Abdullah bin Zaid ini puncak awalnya dia mimpi seperti itu, sangat jelas sekali. Abdullah bin Zaid ini sahabat Nabi. Waktu dia mendengar berita Nabi wafat, dia lagi manjat buah kurma dari di atas tu. Nabi wafat, dari atas, ya Abdullah, qad mata Rasulullah, Nabi telah meninggal. Dari pohon kurma terjun tanpa tangga. Tanpa tangga lagi dah, langsung terjun. Dia bilang apa, ya Allah, ini mata biasa mandang Rasulullah, sekarang aku tak bisa lihat lagi, cabut ya Allah. Cabut Pak, buta dia. Ya, seperti itu cintanya sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cintanya sahabat tu tak bisa lagi dah diukur dah. Mati hidup demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siap buta mata Pak, tak mau melihat Nabi kerana Nabi dah wafat. Kita belum siap. Ya, belum siap lagi kita. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi subuh ini saya hanya bicara tentang hadis ini ajalah, biar kita tahu sejarahnya sampai munculnya azan. Nanti bagaimana azan ini keterusannya, hukumnya nanti kita bahas pertemuan yang akan datang, insyaallah. Ya, segera cukup. Nabi membawa perintah untuk solat. Ya. Kan dimulailah solat itu zuhur kan. Dengan syariat diajarkan ini, selama waktunya kira-kira berapa lama Pak Ustaz? Ini yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua Pak Ustaz, ada orang yang ajan, tetapi yang iqamah lain. Dia ajan, tapi setelah itu yang iqamahnya lain. Ini macam mana Pak Ustaz? Apa menyalahi aturan atau tidak? Kemarin ada sebut belum? Tahun keberapa tu? Ada disebut kemarin dah. Ya. Karena disyariatkannya itu waktu salat berjamaah di Madinah tu. Ya, di Madinah. Ya, cuma di sini disebutkan khusus ya. Ini khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syar'an fi sanatil ula min al-hijrah. Tahun pertama hijrah. Tahun pertama hijrah. Jadi tahun pertama hijrah ke Madinah barulah dibentuk salat berjamaah. Karena di Makkah kan belum. Di Makkah tu belum ada syariat salat berjamaah. Di Madinah berjamaah, maka timbullah syariat azan ini. Yang itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau muazzin berbeda dengan iqamah? Ulama tidak melarang, tidak memperbolehkan. Namun afdal dia yang azan, dia yang iqamah. Karena itibak kepada di masa Nabi itu dirangkap dua-duanya oleh Bilal. Tapi mengangkat muazzin lebih dari satu boleh. Ini zuhur muazzinnya beda dengan asar, boleh, tak masalah. Dulu di masa Nabi dua di Madinah ni ya. Nah, masa Nabi itu ada dua orang. Yang pertama dulu asalnya Bilal. Bilal itu azan yang pertama jam 3 malam,
kemudian menjelang terbit fajar, dua dirangkap oleh Bilal. Tapi begitu Nabi mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum, dibagi. Bilal awal malam, Abdullah bin Ummi Maktum menjelang subuh. Maka kata Nabi, sahurlah kalian kalau mendengar azannya Bilal, dan berhentilah kalau sudah sampai azan Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, jadi startnya puasa itu azan subuh. Azan yang pertama itu bangunkan orang tahajud, yang kedua bersiap-siap untuk sahur. Kita boleh terapkan di sini azan 2 kali, nanti ada syariatnya itu. Yang penting siap bangun malam muadzin itu. Nah, jangan muadzinnya pun tidur juga, habislah. Ya, ada orang getol dengan sunnah, ada di sini di Kampung Arang tuh. Jadi kan kita kan punya kebiasaan apa, membangunkan sahur tuh pakai apa? Gendang kan, ember digendang, kaling digendang itu kan, sahur, marah dia. Ini yang mau menerapkan sunnah. Jangan pakai ini, pakai azan aja kata dia. Azan yang pertama bangun orang sahur, diterapkanlah. Tak sampai sebulan hilang. Karena muadzin tak istiqamah bangun tengah malam. Jangan ya, contoh masa Nabi di Arab itu tetap, tapi dia digaji, harus bangun malam, dia tidurnya harus awal. Orang Makkah tidur tengah malam, siang jadi malam, malam jadi siang. Maka muadzin itu digaji. Zaman Bilal lain, itu lillahi ta'ala, tak pakai gaji, kerana imannya kuat. Nah, jadi ada azan yang pertama itu, tengok azannya ke yang kedua. Itu dirangkap ya. Nah, kemudian di Mekah Nabi mengangkat lagi, namanya Abu Mahzurah. Abu Mahzurah itu diangkat Nabi di Mekah waktu Fathul Mekah. Begitu dikumandangkan azan salat berjamaah di Mekah, Fathul Mekah kan serangan umat Islam, 10.000 pasukan masuk Mekah, sedikit pun tak ada perlawanan, langsung Mekah diambil raih umat Islam. Masuk waktu salat, Bilal pun azan. Abu Mahzurah memperolok azannya Bilal, dimain-mainkannya, diolok-oloknya. Nabi dari jauh mandang, siapa orang itu? Abu Mahzurah. Ayo kita ke sana, kata Nabi. Pergilah. Udahlah ngolok azan Bilal, suaranya bagus pula. Nabi pegang, dia kata Nabi, siapa nama kau? Abu Mahzurah. Kau mau bantu Islam dengan suara kau yang bagus? Langsung mau syahadat langsung depan Nabi Muhammad SAW. Diangkatlah Abu Mahzurah menjadi muadzin di Mekah. Nah, di Madinah 2, Bilal dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Katanya saya ada 5 orang, saya lupa 2 lagi itu. Bayangkan tu, muadzin tu yang angkatnya Nabi, ijazah tu. Itu nama ijazah tu, muadzin pun diangkat oleh Nabi. Itu bangganya sahabat tu, setiap amalan dikasih langsung oleh Rasulullah SAW. Ini namanya tabaruk sama orang-orang alim. Itu pakai ijazah tu bagus. Kita ngambil dari guru yang alim tu ijazah. Al-Quran juga bagi ijazah dan sebagainya. Amal-amalan itu paling bagus karena ngambil berkah. Ya, sekira itu. InsyaAllah kita sambung lagi ya nanti. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.